SPOT-6 dan SPOT-7 adalah dua satelit kembar dari keluarga SPOT yang sangat berperan dalam dunia penginderaan jauh. Seperti yang kita tahu, program SPOT sudah dimulai sejak tahun 1986. Generasi awal SPOT memang revolusioner pada masanya, karena mampu memberikan citra resolusi menengah yang sangat bermanfaat untuk pemetaan, pertanian, hingga perencanaan kota. Nah, memasuki era baru, kebutuhan akan data spasial makin meningkat, baik dari sisi resolusi, cakupan, maupun konsistensi. Disinilah SPOT-6 dan SPOT-7 hadir sebagai jawaban. SPOT-6 diluncurkan pada September 2012 dan disusul oleh SPOT-7 pada Juni 2014. Keduanya dirancang mirip sehingga sering disebut sebagai satelit kembar. Mereka ditempatkan dalam orbit yang hampir identik sehingga bisa bekerja secara sinergis untuk mempercepat akuisisi data. Dengan kombinasi ini, wilayah yang luas bisa dipetakan lebih cepat. Bahkan, cakupan global bisa didapat hanya dalam hitungan beberapa hari. Dari sisi kemampuan, SPOT-6 dan 7 membawa peningkatan signifikan dibanding generasi sebelumnya. Resolusinya mencapai 1,5 meter untuk mode pangkromatik dan sekitar 6 meter untuk multispektral. Band yang dimiliki meliputi pangkromatik, merah, hijau, biru, dan inframerah dekat. Dengan kualitas ini, detail permukaan bumi dapat diamati dengan lebih jelas, tanpa kehilangan cakupan area yang luas. Tidak hanya itu, keunggulan lain adalah SWOT width atau lebar sapuan Citra yang bisa mencapai 60 km. Artinya, dalam sekali lewat, satelit ini mampu merekam area yang sangat besar. Ditambah lagi dengan kemampuan off nadir hingga 40 derajat. Satelit ini bisa diarahkan untuk memotret wilayah tertentu sesuai kebutuhan, baik untuk pemetaan perkotaan, kawasan pertanian, hingga daerah bencana. Kemudian, apa sih dampak praktis dari kehadiran SPOT-6 dan 7? Di bidang pertanian, data citra satelit ini dapat membantu memantau kondisi tanaman, memprediksi hasil panen, hingga mendukung pertanian presisi. Dalam manajemen sumber daya alam, citra SPOT-6 dan 7 digunakan untuk memantau hutan, mengamati sumber daya alam, mengamati perubahan tutupan lahan, hingga mendukung upaya konservasi. Saat terjadi bencana alam seperti banjir, gempa, atau letusan gunung berapi, data yang dihasilkan sangat berguna untuk penilaian cepat dan perencanaan tanggap darurat. Keberadaan SPOT-6 dan SPOT-7 juga memperkuat posisi Eropa dalam penyediaan data penginderaan jauh komersial, bersaing dengan penyedia citra satelit dari Amerika Serikat maupun Asia. Data yang dihasilkan tidak hanya dipakai untuk riset ilmiah, tapi juga untuk sektor komersial, pemerintahan, bahkan keamanan. Singkatnya, SPOT-6 dan SPOT-7 merupakan jembatan penting antara generasi satelit penginderaan jauh klasik dan era modern yang menuntut citra cepat, detail, dan konsisten. Konten kayak gini bikin kamu penasaran? Yuk ikuti terus bahasan seputar citra satelit, geospasial, dan fakta-fakta menarik lainnya. Jangan lupa follow biar nggak ketinggalan. Klik www.indonesiageospasial.com.